Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang nematoda yang beranggotakan kelompok Raihan Ar-Rasyid, Grasli Asnawi, Yumat Dagina Hasyifa, Mardatila, Marsyatilda Afianti, dan Ardelia Winaike. Nama saya Mardatila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan nematoda yang terbagi menjadi dua, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan. Tujuan masalahnya, yang pertama mengidentifikasi jenis nematoda, mengklasifikasikan nematoda menjadi dua kelompok utama, yaitu nematoda bebas dan nematoda parasit. Fokus pada nematoda parasit yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, menjelaskan penyakit yang ditimbulkan oleh nematoda, menguraikan penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis nematoda usus dan jaringan seperti Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ankylostoma duodenale, dan Wuchereria bancroftyi. Topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Ar-Rasyid dan di sini saya akan menjelaskan apa itu nematoda. Nematoda atau cacing gelang adalah hewan tak bertulang belakang dengan tubuh silindris yang hidup di berbagai lingkungan, termasuk sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka penting dalam ekosistem dan beberapa spesies dapat menyebabkan penyakit. Nematoda dibagi menjadi dua kelompok utama, nematoda bebas yang hidup di tanah dan air, serta nematoda parasit yang menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia. Fokus utama kita adalah pada nematoda parasit yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nematoda usus. Nematoda usus adalah cacing yang hidup di dalam saluran pencernaan inangnya. Contoh umum termasuk Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Enterobius vermicularis atau cacing kremi, dan Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Siklus hidup mereka melibatkan infeksi melalui konsumsi telur atau larva yang kemudian berkembang di usus manusia. Gejala infeksi bervariasi dari ringan hingga berat termasuk sakit perut, diare, dan anemia. Ascaris lumbricoides atau cacing gelang yang merupakan hewan tak bertulang belakang dengan tubuh silindris yang hidup di berbagai lingkungan, termasuk sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka penting dalam ekosistem dan beberapa spesies dapat menyebabkan penyakit. Penyakit dan akibat yang ditimbulkan. Menurut Harold B. Brown, pernah dilaporkan adanya penyakit yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides tergantung pada lokasi yang diinvasi cacing tersebut. Yang pertama adalah encephalitis dan meningitis. Dugaan mungkin larva cacing tersebut masuk dalam otak. Yang kedua ada pankreatitis hemoragik. Cacing tersebut menyumpat pula vateri. Yang ketiga ada periodontitis. Cacing tersebut menembus usus dan sampai ke rongga. Yang keempat yaitu askariasis. Keluhan yang sering dirasakan penderita adalah sakit perut, demam, mual muntah, dan kurang nafsu makan. Saya Ardelia Winaike. Untuk pencegahannya, yang pertama hendaknya pembuangan tinja atau feses pada WC yang baik. Yang kedua, pemeliharaan kebersihan perorangan dan lingkungan. Yang ketiga, penerangan melalui sekolah, organisasi kemasyarakatan oleh guru-guru dan pekerja-pekerja kesehatan. Yang keempat, hendaknya jangan menggunakan feses sebagai pupuk kecuali sudah dicampur dengan zat kimia tertentu. Selanjutnya ada Enterobius vermicularis. Cacing kremi ini menyebabkan enterobiosis. Infeksi terjadi melalui telur yang tertelan atau terhirup, seringkali dari lingkungan yang terkontaminasi. Gejala utama adalah gatal di sekitar anus, terutama pada malam hari. Penyakit dan akibat yang ditimbulkan. Cacing Enterobius vermicularis menyebabkan infeksi yang disebut oxyuriasis. Gejalanya bisa berupa gatal di sekitar anus, gangguan tidur, iritabilitas, dan mungkin gangguan pencernaan ringan. Infeksi cacing ini biasanya tidak mengancam jiwa, tetapi mengganggu kualitas hidup dan tidur. Untuk pencegahannya, yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air setelah menggunakan toilet, sebelum makan, dan setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi. Kemudian mandi setiap pagi dan malam, terutama setelah bangun tidur, karena cacing dewasa sering keluar pada malam hari untuk menelurkan telurnya. Yang kedua, bersihkan tempat tidur, mainan, peralatan makan, dan permukaan yang sering disentuh secara teratur untuk menghilangkan telur cacing yang mudah ada. Hindari menggaruk anus untuk menjaga pencemaran telur cacing ke tangan dan benda-benda sekitarnya.
Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Nama saya Yumatda Ginasipa. Di sini saya akan menjelaskan Ankylostoma duodenal. Cacing tambang ini menyebabkan ankylostomiasis. Infeksi terjadi melalui larva yang menembus kulit, biasanya melalui kaki yang tidak terlindungi. Gejala termasuk anemia dan kelelahan akibat kehilangan darah yang disebabkan oleh cacing yang menghisap darah di usus. Selanjutnya, penyakit dan akibat yang ditimbulkan. Pertama, menimbulkan penyakit anemia. Kedua, kurang gizi. Ketiga, gejala yang ditimbulkan pusing karena kekurangan darah. Keempat, pendarahan. Selanjutnya, ada pencegahan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri, menghindari kontak langsung dengan tanah dan tempat kotor lainnya. Kedua, selalu menggunakan sendal atau alas kaki ketika berpergian, dan meminum vitamin B12 dan asam folat. Selanjutnya, nematoda jaringan. Nematoda jaringan adalah cacing yang hidup di jaringan tubuh manusia. Mereka dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan sistem tubuh. Contoh umum termasuk Wuchereria bancrofti, penyebab filariasis, dan Trichinella spiralis, penyebab trichinosis. Siklus hidup mereka biasanya melibatkan vektor seperti nyamuk untuk transmisi larva ke manusia. Kemudian, topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Grace Liasnawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wuchereria bancrofti. Cacing ini menyebabkan filariasis limfatik yang dikenal juga sebagai elephantiasis. Larva ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Cacing dewasa hidup di sistem limfatik, menyebabkan pembengkakan ekstrim pada anggota tubuh dan bagian tubuh lainnya. Kemudian untuk penyakit dan akibat yang ditimbulkan, cacing Filaria Wuchereria bancrofti menyebabkan penyakit filariasis limfatik, juga dikenal sebagai elephantiasis. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Akibatnya, parasit menginfeksi sistem limfatik manusia yang dapat menyebabkan pembengkakan kronis, terutama pada tungkai dan skrotum. Gejala lainnya termasuk nyeri, pembengkakan kelenjar getah bening, dan infeksi kulit yang berulang. Filariasis limfatik dapat menyebabkan cacat fisik dan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan umum penderitanya. Kemudian untuk pencegahan, yang pertama kita bisa membersihkan tempat penampungan air, menggunakan obat nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tanaman pengusir nyamuk dan mengatur cahaya dalam ventilasi dalam rumah, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Kemudian ada Trichinella spiralis, yaitu cacing ini bisa menyebabkan trichinosis. Infeksi terjadi melalui konsumsi daging yang tidak dimasak dengan baik yang mengandung larva Trichinella. Setelah tertelan, larva berkembang menjadi cacing dewasa di usus, kemudian larva baru bermigrasi ke otot, menyebabkan nyeri otot, demam, dan pembengkakan wajah. Topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penyakit dan akibat yang ditimbulkan. Penyakit yang ditimbulkan oleh cacing Trichinella spiralis disebut trichinosis. Trichinosis adalah infeksi yang disebabkan oleh larva cacing gelang Trichinella yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi daging mentah atau tidak matang dari hewan yang terinfeksi parasit. Gejala trichinosis dapat berbeda-beda tergantung pada jumlah cacing yang menginfeksi dan jaringan tubuh yang terpengaruh. Pada kondisi ringan, trichinosis mungkin tidak menimbulkan gejala, namun jika timbul keluhan, penderita biasanya mengalami sakit atau kram perut, demam, diare, mual dan muntah, lelah atau lemas, dan nyeri otot, terutama saat menarik napas dalam berbicara, mengunyah, atau menelan. Pencegahan yang pertama, pastikan bahwa daging yang dikonsumsi telah dimasak sampai matang untuk membunuh larva cacing, menghindari konsumsi daging mentah atau setengah matang. Jangan mengonsumsi daging mentah atau setengah matang, terutama dari hewan yang terinfeksi cacing, karena larva cacing dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui daging yang tidak dimasak dengan baik. Yang kedua, membekukan daging. Larva cacing dapat dibunuh dengan membekukan daging pada suhu minus 15 derajat Celcius selama 3 minggu atau minus 29 derajat Celcius selama 6 hari. Namun, larva cacing yang menginfeksi mamalia kutub masih dapat bertahan pada suhu ini. Menghindari konsumsi daging yang disimpan dengan cara tidak benar.
Jangan mengonsumsi daging yang disimpan dengan cara tidak benar, seperti daging yang tidak dimasak dengan baik atau daging yang terkontaminasi. Daging seperti ini dapat meningkatkan resiko infeksi. Kesimpulan, nematoda usus dan jaringan merupakan parasit yang mempengaruhi kesehatan manusia dengan mekanisme infeksi dan lokasi yang berbeda. Namun, keduanya berkontribusi pada berbagai penyakit serius yang memerlukan perhatian medis dan tindakan pencegahan yang efektif. Nematoda usus dan jaringan adalah parasit yang berbeda dalam hal lokasi infeksi dan mekanisme penularannya, tetapi keduanya menyebabkan penyakit yang dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang serius. Pencegahan dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk pengendalian infeksi ini dan mengurangi beban penyakit pada populasi yang terkena. Sekian dan terima kasih.